Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, bulan Ramadan merupakan suatu rahmat besar yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Tidak sedikit ayat dan juga hadis yang menceritakan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang dapat diraih di bulan suci Ramadan ini. Hingga puncak dari fadilah bulan suci Ramadan ialah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setiap keinginan harus ada usaha yang harus dikerjakan, tentunya demi mencapai keinginan tersebut. Dan setiap usaha pasti akan berbanding lurus dengan apa yang telah diusahakan tersebut. Begitu pula bagi yang berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laksanakanlah usahanya sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama bi dzanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam redaksi hadis yang lain, redaksinya agak sedikit berbeda. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang mendirikan salat di waktu malam di bulan Ramadan dikarenakan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis di atas yang tadi saya sebutkan telah menjadi satu dalil bahwa semua Ramadan itu adalah sebenarnya ampunan Allah bagi siapa saja yang menginginkannya. Namun, menggapai maghfirah Allah tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Karena pada hadis di atas dikatakan bahwa setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah lalu dengan dua syarat. Yang pertama adalah imanan dan yang kedua adalah ihtisaban. Yang pertama, iman adalah syarat utama bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa karena seruan sekalian orang-orang yang beriman. Seruan Allah dalam Al-Quran pun menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang artinya seolah-olah Allah ingin mengatakan, jikalau kalian orang yang beriman kepadaku, beriman kepada Rasulullah SAW, dan beriman bahwa berpuasa itu hukumnya wajib bagi kamu, maka mari mendekatlah, kata Allah, raih setiap kemuliaan yang telah ditetapkan di dalam bulan Ramadan ini. Berbahagialah bagi kita yang masih terpanggil hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini karena keimanan. Dan semoga keimanan kita termasuk kriteria orang yang beriman di sisi Allah. Karena dengan itu berarti kita telah memenuhi tuntutan yang pertama agar dapat meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata yang kedua, ihtisaban. Hanya semata-mata mengharapkan pahala dan juga keikhlasan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat atau tuntutan kedua yang harus dipenuhi ini ialah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hanya dengan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, siapa saja yang melaksanakan puasa hanya karena ikut-ikutan, karena malu misalkan kepada orang lain jika tidak berpuasa, atau karena hanya ingin dikatakan orang lain sebagai orang yang soleh, maka sungguhlah orang itu sangat merugi. Karena dapat dipastikan bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa seperti ini tidak akan dapat mengubah sifat dan kebiasaan buruknya, sehingga ia termasuk orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, melainkan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, melainkan rasa haus dan lapar saja. Saudaraku, dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa tidak menutup kemungkinan hanya dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak perbuatan buruk yang akan membatalkan pahala ibadah puasa kita. Dalam hadis dikatakan,
Siapa saja yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkan amalan yang buruk, maka tidak ada kepentingan terkait dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Saudaraku, meraih ampunan Allah atas seluruh dosa yang telah dilakukan tidaklah semudah yang kita pikirkan. Namun, sebaliknya, siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasanya dan berhati-hati kepada setiap perkara yang akan menghanguskan pahala puasanya, maka seperti janji Allah, ia tentu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lampau. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.